Selamat pagi kepada segenap saudara-saudari sekalian, dan saya kembali mengucapkan selamat tahun baru tahun 2024. Oleh karena itu, tema khotbah saya sesuaikan dengan tahun yang baru ini, pertumbuhan rohani pada tahun 2024, yang saya ambil dari 2 Petrus 1 ayat 5-8. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tuturkan sikap hambamu, sehingga hambamu layak menjadi juru bicaralah. Biar pada tahun yang baru ini kami dibimbing, diarahkan, dikuatkan, diteguhkan oleh firman yang selalu baru, karena kami mempunyai Tuhan dari sejarah dunia ini. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pertemuan rohani pada tahun 2024. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara, dan kepada kasih akan saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Mari kita mempelajari akan ayat-ayat yang barusan kita baca tadi. Terus sekalian, setiap makhluk hidup pasti bertumbuh. Yang bertumbuh adalah yang hidup. Misalnya kita lihat pohon yang baru muncul tumbuhnya, ya, dari benih, ya, benih yang bertumbuh lebih besar lagi, ya, daunnya akan lebih banyak, dan selanjutnya bertambah tinggi dan bertambah besar. So sekalian, suatu hal yang penting di dalam pertumbuhan ada aspek ketidaknyamanan. Ya, kalau saudara mau bertumbuh iman rohani saudara mau bertumbuh dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam studi, setiap ada pertumbuhan pasti ada aspek ketidaknyamanan. Sehingga harus ada harga yang perlu berani dibayar. Harga yang sesuai dengan tuntutan zaman maupun tuntutan berbagai tantangan hidup ini. Puji Tuhan. Ya, ini kejadian beberapa tahun yang lalu di Jakarta, ya. Waktu itu proyek MRT dimulai yang dipelopori oleh Bapak Presiden Jokowi. Ya. Karena proyek itu, nah ini yang seperti ini MRT-nya, ya. Tapi kalau kita melihat resikonya ada. Pasti ada banyak resiko yang diambil dalam pembangunan. Misalnya saja, salah satu terminal di Jakarta dinonaktifkan demi untuk membuat semacam tiang-tiang ataupun berbagai macam kebutuhan berkaitan dengan proyek MRT itu. Memang ada pembangunan, pasti ada hal-hal tertentu yang dikorbankan. Ketidaknyamanan, mungkin ada kemacetan di beberapa tempat dan lain-lain. Demikian juga di bidang rohani. Kalau kita mau bertumbuh rohani kita, maka perlu adanya pengorbanan dari hidup kita, dari pribadi kita. Misal saja, saya mau bertumbuh rohani saya, maka saya perlu rela untuk bangun lebih pagi daripada yang biasanya. Ya, ada waktu untuk mendisiplin. Saya perlu mendisiplin waktu saya. Waktu lalu nggak ada waktu untuk doa, nggak ada waktu untuk baca firman. Sekarang saya mau bertumbuh rohani saya mau berdisiplin waktu saya. Saya juga perlu mengorbankan hobi. Hobi apa? Misal saja hobi nonton bola pada tengah malam atau pagi hari. Pada besok pagi kita harus beribadah pada Tuhan. Kalau kita tetap nonton bola sampai tengah malam, bahkan sampai pagi besoknya, kita pasti akan ngantuk beribadah. Sehingga kita rela tinggalkan tontonan yang kita sayangi itu untuk kita bisa tidur, sehingga bisa bangun dalam tubuh yang segar untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Jadi itulah contoh-contoh satu pengorbanan dari pihak kita kalau kita mau bertumbuh rohani kita.
biar kita bertumbuh rohani kita pada tahun yang baru ini dengan berbagai macam pengorbanan yang kita rela lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu sekalian, yang pertama Allah dimulai dengan iman, pistis dalam bahasa Yunaninya. Ya, iman itu teramat penting. Misalnya Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman itu terpenting, teramat penting. Tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Walaupun iman itu letaknya dalam hati, orang manusia tidak bisa lihat iman kita sebab letaknya dalam hati. Tetapi Allah yang di surga, Allah yang mencipta kita, Allah yang tahu iman kita, iman seseorang yang ada dalam hati itu. Puji Tuhan. Nah, iman tidak bisa dilihat oleh manusia, tapi dilihat oleh Allah. Hanya buah iman dalam perbuatan yang nyata. Buah iman dalam perbuatan nyata yang bisa dilihat oleh manusia. Ini kita perlu pahami. Iya, iman dalam bahasa Yunani pistis, artinya bahasa Inggris fidelity, yaitu kesetiaan. Maksudnya apa? Setia pada apa saja yang Tuhan firmankan. Setia pada apa saja yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan janjikan, kita setia. Apa yang Tuhan perintahkan kita setia melakukannya, melakukan apa yang Tuhan perintahkan itu. Itu merupakan iman, pistis. Nah, iman harus didasarkan pada firman Tuhan, bukan pada kesaksian atau penglihatan seseorang. Sekali lagi, iman harus didasarkan pada firman Tuhan, bukan didasarkan pada kesaksian atau penglihatan seseorang. Lihat Roma 10 ayat 17. Iman didasarkan pada pendengaran akan firman Tuhan. Sekian tahun yang lalu ada satu buku yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, yang judulnya Heaven is so real. Surga itu nyata. Wah, nampaknya begitu menarik ya. Wah, surga itu nyata ya. Maka ini ditulis oleh seorang ibu yang sekarang sudah meninggal dia, di Amerika itu ya. Terus sekalian, tapi kalau saya pernah baca buku ini ternyata ada banyak hal yang kita perlu pertanyakan ya. Terus sekalian, kesaksian yang benar hanyalah meneguhkan dan mengaminkan firman Tuhan, yaitu Alkitab itu. Enggak ada wahyu baru. Wahyu, kalau kita mau membaca wahyu, wahyu ilahi ada dalam Alkitab. Jadi ambil contoh, salah satu contoh saja. Penulis ini ketika dibawa ke surga katanya gitu ya. Lalu dia melihat itu di pantai itu, dia melihat air laut kok merah. Air laut jadi merah. Lalu kemudian dia bertanya kepada malaikat yang mengantarnya itu, atau mungkin dia sebut sebagai Tuhan Yesus gitu ya. Apa itu? Kenapa laut menjadi merah? Lalu kemudian katanya Tuhan Yesus berkata, inilah darahku yang ditumpahkan di atas salib. Terus sekalian, ini satu kesaksian yang ada-ada saja, yang hanya buatan manusia. Darah Yesus tidak dipakai untuk ditumpahkan di laut, saudara sekalian. Darah Yesus ditumpahkan di atas salib untuk pengampunan dosa umatnya. Bukan ditumpahkan, bukan disia-siakan di laut, di sungai, ataupun di tempat-tempat yang enggak perlu. Darah Yesus menuju pada nyawanya dikorbankan di atas salib untuk pengampunan dosa umatnya. Ini penting sekali. Jadi saudara sekalian, kalau kita mendengar kesaksian hanyalah pengalaman hidup seseorang. Apakah pengalaman itu sesuai dengan firman Tuhan? Ya, kita perlu selidiki. Jadi kalau kita lihat kesaksian, kita dengar kesaksian, jangan langsung percaya. Kita teliti,
kita mengevaluasi sesuai dengan firman Tuhan, yaitu Alkitab itu. Puji Tuhan. Iya. Yang berikutnya, iman itu harus ditambah dengan kebajikan. Dalam bahasa Yunani adalah arete. Arete itu mempunyai arti tepat guna atau sangat baik. Ya. Ya. Orang yang beriman harus menjadi warga negara yang efektif. Ini penting sekali ya. Lihat Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Kalau saudara menyebut diri sebagai orang beriman, saudara harus membuktikan diri saudara sebagai warga negara yang efektif untuk jadi berkat bagi orang-orang lain, ya, dan juga jadi berkat bagi pemerintah kita, misalnya gitu, ya. Ya, orang beriman harus dapat mendidik anak cucunya dengan baik juga. Jangan dia menyebut orang beriman begitu aktif di gereja, tapi sayang nggak bisa mendidik anak cucunya ke arah yang benar, ke arah yang moralitas yang benar, ya, mentalitas kerja yang baik. Dia nggak didik, yaitu dia tidak menunjukkan buahnya, sehingga dia nggak benar dalam kehidupan imannya di hadapan Tuhan. Ya, sekali ini penting sekali. Ya. Nah, ini ada satu buku yang ditulis beberapa puluh tahun yang lalu, The Jukes, A Study in Crime, Pauperism, Disease and Heredity. Jadi sekalian, ini ditulis oleh seorang bernama Richard Louis Dugdale. Richard Louis Dugdale ini hidup tahun 1841 sampai 23 Juli 1883. Siapa Richard Louis Dugdale? Dia adalah seorang saudagar bangsa Amerika, ya, dan sebagai seorang ahli sosiologi, ya. Dan dia dikenal dengan satu studi keluarga, ya, dalam buku yang ditulis ini, The Jukes, keluarga Juk, a study, satu studi di dalam kejahatan, pauperism atau kemiskinan, disease penyakit, dan heredity keturunan. Yang menarik sekali dalam buku ini, ya. Dan saya simpulkan ada dua hal yang penting. Dia bandingkan begini. Ya, satu keluarga, yaitu kepala keluarga yang Max Jukes, ya, disebutnya Max Jukes. Dia seorang yang ateis, dia hidup tanpa takut kepada Tuhan. Itu seorang Max Jukes itu, ya. Nah, dia menikah dengan perempuan yang juga nggak beriman, ya. Lalu hasilnya apa? Dari keturunan mereka itu, Max Jukes dan istrinya itu, ya, pada buku, sampai pada waktu buku tersebut ditulis, ya, ada 310 orang keturunan mereka itu miskin. 150 orang jadi penjahat kriminal. 7 orang bahkan jadi pembunuh, 100 orang jadi pemabuk, lebih dari separuh keturunan perempuan itu menjadi WTS, wanita tunasusila. Sebenarnya kalau ada WTS ya pasti ada LTS, ya, laki tunasusila. Iya, 540 keturunannya mengakibatkan dikatakan negara Amerika rugi sebanyak 1/4 juta US dollar. Yaitu Max Jukes ini kisah pengalaman, ya, dari seorang Max Jukes dan keluarganya yang tidak beriman, yang tidak takut akan Tuhan, ya. Lalu dia bandingkan keluarga yang lainnya. Satu keluarga yang kepala keluarganya adalah Jonathan Edwards. Saudara, siapa Jonathan Edwards ini? Dia adalah salah satu tokoh KKR di Amerika, seorang filsuf abad ke-18. Dan ini keterangan berikut ini dari data yang didapat sekian tahun yang lalu, ya. Nah, oke, dia bilang dari keturunan Jonathan Edwards itu, orang tokoh KKR itu, nggak ada yang melanggar hukum keturunannya. Bahkan lebih dari 100 orang menjadi advokat, 30 orang menjadi hakim dari keturunan Jonathan Edwards, ya. Ya, 13 orang jadi rektor, lebih dari 100 sebagai profesor, 60 orang jadi dokter medis. Ya. 100 orang menjadi pendeta, misioneri, dan profesor teologi. Ya. Iya.
80 orang menjadi pejabat publik, 3 wali kota, 3 gubernur, beberapa orang jadi anggota Kongres Amerika, 3 senator, dan 1 orang jadi wapres, wakil presiden Amerika yang bernama Aaron Burr. 60 orang jadi penulis buku yang terkemuka dan dengan 135 buku yang bermanfaat, ya. Itu yang mereka tulis, nggak sembarangan, nggak ece-ece gitu ya. Ya, 75 orang menjadi perwira angkatan laut. Ya. Iya. Maka dari perbandingan 2 keluarga itu, kita bisa melihat Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Pujilah Tuhan, berbahagialah orang yang takwa, yang suka akan perintah-perintah Tuhan. Anak-anaknya, keturunannya akan berkuasa di negeri ini. Keturunan orang baik akan diberkati. Keluarganya akan kaya dan makmur. Dan ia akan sejahtera selama-lamanya. Saya ambil dari Alkitab terjemahan sehari-hari. Ya, kita bisa bandingkan 2 keluarga besar itu. Dan kita bisa membuktikan apa yang ditulis dalam Mazmur 112 ini memang benar adanya. Puji Tuhan. Biar kita mendidik keluarga kita, anak-anak cucu kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Makna lain dari arete yang kita baca tadi, kebajikan itu makna lainnya adalah keberanian dan keteguhan hati. Orang yang beriman harus berani dan teguh hati dalam melaksanakan kebenaran. Kalau kita mau melaksanakan kebenaran dalam bisnis, dalam pekerjaan kita, ya perlu adanya keberanian. Katakan kalau memang itu benar, ya itu benar. Kalau itu memang salah, katakan salah. Jangan kita ragu-ragu. Kita mohon kekuatan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Iya, kita ambil contoh Sadrah, Mesah dan Abednego. Demi tetap mau beribadah kepada Allah Yahweh, maka mereka harus masuk di perapian yang begitu panasnya. Ya, tapi ternyata sang raja melihat, ternyata kok yang dibuang 3 orang, tapi ternyata yang dilihat kok ada 4 orang. Dan 1 orang itu terlihat seperti anak dewa, kata mereka. Ya, sehingga akhirnya Sadrah, Mesah dan Abednego dikeluarkan dari perapian yang menyala itu. Sehingga orang-orang Babel itu, mereka mengenal Allah Yahweh itu luar biasa. Puji Tuhan. Lalu kita ambil contoh lagi, Daniel, ya, yang dibuang ke lubang singa, ya. Tetapi ternyata singanya menjadi singa yang baik-baik kepada Daniel. Walaupun itu singa-singa lapar, ya, tapi singa lapar itu tidak menerkam Daniel, bahkan baik-baik saja. Karena Allah Yahweh, Allah yang kita sembah. Dalam kitab Wahyu, Yesus disebut sebagai beliau adalah singa dari Yehuda. Maksudnya singa dari Yehuda bisa menguasai singa-singa lain di dunia ini, nggak ada masalah. Singa Yehuda, raja, segala raja. Puji Tuhan. Iya. Oke. Nah, iman harus ditambah dengan pengetahuan. Dalam bahasa aslinya gnosis, pengetahuan itu. Gnosis itu artinya pengetahuan praktis, bukan sekedar teori saja. Tapi praktis, bisa dipraktikkan dalam hidup sehari-hari. Itulah gnosis. Ya, pengetahuan untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sekedar firman Tuhan hanya teoritis, hanya di awang-awang. Tapi diaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Ya, Allah membuktikan diri sebagai El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya, dengan memberi Ishak kepada Abraham pada usia 100 tahun. Ketika Abraham 100 tahun lahirlah Ishak, dan Sarah berumur 90 tahun sudah mati haid katanya. Sudah nggak datang bulan lagi, tapi di situ keajaiban Tuhan dinyatakan, ya, bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus itu adalah Allah yang El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mampu melakukan segala sesuatu yang Beliau kehendaki. Ini satu hal yang penting. Ya. Iya, alami El Shaddai dalam kehidupan tahun 2024 ini, saudara sekalian. Alami itu.
dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam studi saudara, dalam keluarga saudara, dalam pergaulan saudara, alami ya El Shaddai, Allah Maha Kuasa dalam kehidupan Anda, dalam kehidupan kita sehari-hari pada tahun yang baru ini. Iya, kalau saudara mau buktikan kuasa Allah lebih hebat dari kuasa roh-roh jahat, ya. Kalau saudara diberikan kesempatan untuk melakukan pengusiran roh jahat, lakukan itu dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ini kejadian sekian tahun yang lalu ya. Beberapa kali Tuhan berikan kami kesempatan untuk melakukan pelayanan pengusiran roh jahat. Salah satunya adalah waktu kami masih melayani GKMI Anugerah Jakarta di Taman Tanah Abang 3 itu. Pada satu sore ya, jam 5:30 gitu ya, ada seorang ibu muda ya, yang bernama Melani itu. Saya sebut namanya karena pasti saudara mungkin nggak tahu siapa dia ya. Lalu ketika dia datang ke pastor di gereja, wah dia ngamuk, dia manifestasi ya. Akhirnya waktu itu puji Tuhan adalah waktu di mana teman-teman majelis datang untuk mengadakan rapat. Lalu ketika mereka lihat Melani itu ngamuk, ya ditolong oleh majelis-majelis yang laki ya. Ya dipegang ya. Wah, orangnya kecil tapi kalau sudah ngamuk luar biasa. Jadi dia ditaruh di satu ranjang, satu orang laki-laki pegang tangan kanannya ya, ditaruh di atas ranjang. Satu orang pegang tangan kiri, satu orang pegang kaki kanan, satu orang pegang kaki kiri. Wah, 4 orang majelis yang besar-besar laki-laki pegang Melani yang kecil, tapi kalau ngamuk, wah luar biasa kekuatannya. Ya. Kami layani, ya, kami layani. Kami tahu dari waktu itu kami mau tanya, ya kami tanya. Dalam nama Yesus, kamu siapa? Ada berapa kamu di dalam tubuhnya Melani? Mereka bilang kami berempat, disebut namanya. Saya tidak perlu sebut namanya ya sekalian. Lalu kemudian saya tanya, kenapa kalian datang merasuki akan tubuhnya Melani? Ya karena dia sudah punya janji segala macam. Ya. Kami layani, kami usir, tapi nggak mau pergi. Ya satu kali, oke, kami mau pergi tapi setengah jam saja ya, kami mau balik lagi. Betul. Ya ternyata roh jatuh tepat waktu ya. Dia bilang setengah jam ya setengah jam. Kadang-kadang sebagian umat Tuhan nggak tepat waktu, ngaret terus ya. Tapi roh jatuh tepat waktu. Setengah jam, dia tinggalkan, ya setengah jam kemudian ya dia balik tepat waktu. Dia ngamuk lagi. Kemudian kami tanya, kenapa kamu tidak mau keluar? Kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Lalu kemudian ternyata roh jahat yang merasuk Melani itu. Kadang-kadang ya, roh jahat kalau kita tanya dalam nama Tuhan Yesus bisa lebih jujur daripada manusia. Roh jahat dari mulutnya Melani mengatakan, karena di dalam lemari di kamarnya Melani dia masih simpan akan opo-opo. Ya, tulisan dari huruf Mandarin itu. Ya, dari satu tempat ibadah kepercayaan mereka ya. Lalu saya minta suaminya, saya minta seorang majelis untuk pergi ke rumahnya, kebetulan nggak jauh ya, ke kamarnya, kemudian buka lemari bajunya. Betul ternyata di ujung salah satu sudut ya ada semacam bungkusan, ya, bungkusan bertulisan akan karakter huruf daripada satu bahasa ya. Itu katanya didapat dari tempat ibadah mereka ya. Wah ini kemudian mereka cepat-cepat bawa itu ke tempat kami, kemudian kami bakar dalam nama Tuhan Yesus, kami bakar itu. Ternyata ketika kami bakar tuh, itu 4 roh jahat yang ada di tubuhnya Melani itu teriak panas, 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 pergi mereka. Saudara, kami layani dari jam 6 sore sampai setengah 12 malam, capek sekali, luar biasa. Tapi puji Tuhan kami bersuka cita karena Melani sudah dibebaskan dari roh jahat. So sekalian, jadi kalau kita sudah pernah mengalami hal itu, pelayanan seperti itu, kita kalau bernyanyi Allahku maha kuasa, Allahku hebat kuasa, Allahku maha kuasa, itu kita betul-betul mengimaninya sebab aku mengalaminya dalam pelayanan ini.
dalam kehidupan pekerjaanku, dalam bisnisku, dalam keluargaku, dalam studiku, aku alami kemahkuasaan Allah itu. Jadi bukan sekedar ku baca saja dari firman Tuhan, bukan hanya ku dengar saja dari khotbah, tapi ku alami sehingga itu menguatkan iman kita. Ini penting sekali. Puji Tuhan. Dan sekalian yang keempat, iman itu harus ditambah dengan penguasaan diri. Dalam bahasa Yunaninya adalah ekrateia. Ekrateia. Lihat Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Oh, orang yang menguasai diri itu sangat penting. Ya. Yang paling sulit bukan yang berebut satu kota. Walaupun itu satu perjuangan yang luar biasa. Kecerdasan, ketekatan, ya. Tetapi yang lebih sulit daripada itu adalah menguasai diri. Ada panglima yang hebat sekali berperang, selalu menang, tapi sayang dia nggak bisa menguasai dirinya. Dia mabuk-mabukan, dia melanggar susila, ya. Dia berfoya-foya. Dia jadi tidak bisa menguasai hawa nafsunya sendiri. Padahal dia pahlawan yang hebat. Sekalian, memang betul. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kuasai diri dalam hal apa? Dalam hal triple tah itu. Apa itu triple tah? Yaitu tahta, harta, dan wanita. Kalau wanita ya pria, ya. Tahta, harta, wanita atau pria. Ya. Ya, ada orang yang sangat potensial. Tapi kesuksesannya terhambat karena tidak dapat menguasai diri. Contoh dalam Alkitab yang penting adalah ini. Samson orang yang kuat luar biasa. Ya. Dia hanya senjatanya semacam tulang binatang. Dia bisa bunuh ratusan orang Filistin. Luar biasa. Tapi sayang Samson tidak dapat menguasai hawa nafsunya. Dia jatuh cinta kepada orang yang berbeda agama, berbeda kepercayaan, melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Akhirnya ketika saat itulah dia dicungkil matanya. Kita lihat gambar itu pada waktu Samson itu dicungkil kedua matanya itu. Dia jadi buta dan dia dipekerjakan seperti seorang budak yang menggiling. Wah, orang-orang tepuk tangan meledek dia. Ini pahlawan, jadi budak yang menggiling. Ya, tapi oleh karena anugerah Tuhan yang melebihi kelemahan dia, Samson didengarkan doanya yang terakhir. Dia bisa menghancurkan satu bangunan, ya, dengan mendorong tiang yang utama sehingga robohlah bangunan itu. Sehingga lebih banyak orang Filistin yang mati pada waktu itu dibanding dengan pada waktu Samson belum buta. Itu semua adalah anugerah Tuhan yang melebihi kegagalannya Samson. Puji Tuhan. Lalu sekalian, ini kita melihat almarhum, ya, Saddam Hussein. Pada waktu masih jaya dia sayang, nggak bisa menguasai diri dalam hal harta dan tahta, sehingga akhirnya dia dibenci, akhirnya dilawan oleh rakyatnya sendiri, akhirnya sampai dia digantung. Ya, sayang sekali. Ya. Mantan presiden Irak. Ya. Lalu ini orang sebagai salah satu perintis kemerdekaan Indonesia yang kemudian jadi presiden kita selama sekian tahun, ya. Cuma sayang, Bung Karno orang yang cerdas, orang yang gagah, orang yang pintar. Sayang dia nggak bisa menguasai nafsu seksnya. Dia punya 9 istri. Ya. Ada seorang dari Jepang yang bernama asli Naoko Nemoto, ya, baru berusia 19 tahun dipinang oleh Soekarno. Waktu itu Bung Karno sudah punya istri, ya. Lalu ada lagi. Iya, ini ada lagi. Pada tahun 1964 Bung Karno mempersunting Yurike Sanger untuk jadi istrinya. Seorang remaja yang baru menginjak kelas 2 SMA. Menjadi salah satu istri Pak Presiden Soekarno waktu itu. Ya, baru kelas 2 SMA. Sudah kira-kira bisa tebak berapa usianya, ya.
Ya, seorang lagi bernama Heldi Jafar, gadis asal Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dinikahi oleh Bung Karno ketika masih berusia 18 tahun. Padahal waktu itu Bung Karno sudah berusia 65 tahun. Satu yang contoh yang tidak baik ya. Walaupun kita menghormati Bung Karno karena banyak jasanya, tapi dalam hal ini dia punya kelemahan yang nyata sekali. Ya, akhirnya dia tidak lagi jadi presiden, kita digantikan oleh orang lain. Terus sekalian kita perlu tahu dan mohon Roh Kudus menolong kita agar kita bisa menguasai diri kita sendiri, menguasai akan emosi kita, menguasai akan segala kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Kita bisa kuasai dengan dipimpin oleh Roh Kudus itu. Ya, puji Tuhan. Ya, iman harus ditambah dengan ketekunan. Ketekunan dalam bahasa aslinya adalah hupomone. Hupomone berarti ketabahan, kesetiaan. Iya, kita lihat gambar ini ya. Orang sedang putus asa ya. Lalu ada lagi, iya ini burung unta ya. Kalau dia merasa ada bahaya, cepat-cepat dia lari, dia cari lubang, dia masukkan kepalanya di dalam lubang, dia tidak tahu bahwa tubuhnya yang berkali-kali lipat dari kepalanya ada di luar, sehingga orang bisa tembak atau tangkap burung unta itu. Ya, ada juga yang lucu ya, seorang yang memasukkan kepalanya di dalam lubang seperti burung unta ini. Ya, so sekalian kita perlu tahu, kalau kita menghadapi tantangan, setiap kita pasti mengalami tantangan. Tetapi sikap kita bagaimana? Bagaimana respon kita, reaksi kita? Bukan duduk saja, bukan sekedar nerimo apa yang terjadi, udah apa yang terjadi saya terima saja, ya, tanpa ada segala usaha kita, ya. Namun dengan kekuatan Roh Kudus ada kemampuan untuk mengubah, dan dengan pertolongan Tuhan kita bisa menang untuk memuliakan Tuhan lewat masalah itu, memuliakan Tuhan lewat masalah itu. Ini penting sekali. Seperti Tuhan Yesus menghadapi tantangan yang berat, salib, dengan kekuatan daripada Bapa dan kekuatan dari Roh Kudus menolong dia, ya, memberikan kekuatan sehingga dia bisa menang, ya. Walaupun dia mati, 3 hari kemudian dia bangkit dan tidak mati lagi, dan Yesus menang dari kuasa gelap. Pada waktu kematiannya dia bisa menang atas kuasa gelap, kuasa dosa, kuasa iblis itu. Puji Tuhan. Oke. Tuhan Yesus itu tekun memikul salib. Lihat Ibrani 12 ayat yang kedua. Ya, perkataan yang pertama ketika beliau di atas salib, dia berkata, Father, forgive them. Ya Bapa, ampunilah mereka, orang-orang yang menyalibkan dia itu, ya. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka sedang lakukan, sedang perbuat. Jadi Yesus itu dalam kondisi yang berdarah-darah. Dia bisa berdoa, mengucapkan doa yang begitu indah, begitu agung. Puji Tuhan. Yesus tidak pernah berdoa, Father forgive me. Ya Bapa ampuni saya. Bukan. Yesus tidak pernah berdoa seperti itu. Karena Yesus tidak berdosa. Ya, pada waktu di atas salib, Yesus berdoa, Father forgive them. Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka sedang perbuat. Puji Tuhan. Ya, dengan menahan diri untuk tidak membalas, walaupun mampu, Yesus mampu saja untuk membalas, oh tidak ada masalah. Tapi sengaja Yesus menahan diri tidak membalas. Ya, Tuhan dengan bisa menahan dirinya, Tuhan Yesus menyatakan kehebatannya dalam hal mengasihi dan menahan diri. Puji Tuhan. Ya, ada sebagian orang berkata, aku sudah gak tahan lagi nih, mau balas saja deh, mau pukul dia, mau hantam dia, mau habisin dia. Yaitu sikap banyak orang. Tapi Yesus lain, dengan kekuatan yang dari Bapa, ya, dia bisa menahan diri, tidak membalas. Dia sengaja menyerahkan dirinya untuk menjadi korban penghapus dosa di atas salib. Puji Tuhan, penghapus dosa umatnya. Puji Tuhan. Oke, Tuhan Yesus berkata,
semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Puji Tuhan. I have overcome. Aku telah mengalahkan dunia. Puji Tuhan. Yohanes 16 ayat 33. Iya. Saat menjalani salib, Tuhan mengubah sesuatu yang sangat hina menjadi kemuliaan bagi umatnya. Ya, salib itu adalah orang yang disalibkan adalah orang yang terkutuk. Ya. Jadi Yesus sengaja merelakan dirinya yang tanpa dosa menjadi terkutuk ketika dia menanggung dosa umatnya dari segala zaman. Ya. Namun setelah itu Yesus bisa memberikan setiap orang yang percaya kepada pengorbanannya kemuliaan itu. Ya, Tuhan mengubah sesuatu yang sangat hina itu salib menjadi kemuliaan bagi umatnya. Terus sekalian, saya pikir ini suatu hal yang penting. Pemahaman ini dipahami oleh seorang yang namanya Fanny Crosby, seorang komponis ribuan lagu Kristen dikompos oleh dia. Ya. Salah satu lagunya lah yang sering kali dinyanyikan di banyak gereja di seluruh dunia. Ya, dia buta sejak umur 6 minggu sampai umur 80 lebih dia tetap buta. Tapi dia menjadi dosen. Ya, nah, lagunya salah satunya yang dikenal oleh banyak orang di seluruh dunia. In the cross, be my glory ever. Salibnya selama mulia. Puji Tuhan ya. Salib biasanya benda yang sangat hina. Tapi Tuhan mengubah sesuatu yang sangat hina itu menjadi kemuliaan bagi umatnya. Puji Tuhan. Oke. Nah, iman harus ditambah dengan kesalehan. Dalam bahasa saya eusebeia, kesalehan. Ya, kesalehan mempunyai arti pertama menyembah Allah secara benar. Orang yang saleh adalah orang yang menyembah Allah secara benar. Laksanakan semua perintah Allah. Jangan dipilih-pilih. Semua perintah Allah laksanakan. Semua adalah untuk kebaikan kita. Ya. Iya. Nah, saudara sekalian, bandingkan ini sebelum Yesus disalibkan ya. Ya, Yesus sengaja datang ke rumah Maria dan Marta ya. Dan dikatakan di situ Maria duduk di kaki Tuhan, mendengarkan semua ajaran Tuhan. Itu hubungan vertikal ya. Kita pun harus duduk di kaki Tuhan, mau dengar firman Tuhan, mau berdoa, itu hubungan kita vertikal pada Allah ya. Iya. Tapi eusebia mempunyai arti melayani sesama manusia secara benar. Melayani sesama manusia secara benar. Iya. Contohnya siapa? Contohnya ini. Perumpamaan orang Samaria yang baik hati itu. Ketika dia melihat seorang Yahudi. Ya. Seorang yang dirampok habis-habisan. Dipukuli sampai hampir mati. Disitulah orang Samaria itu merawat, menolong, dan membawa orang yang hampir mati itu ke tempat di mana dia bisa dirawat di situ, dan dia juga memberikan uangnya untuk membantu pengobatan. Saudara sekalian, jadi di sini kita melihat satu contoh daripada hubungan horizontal. Ya, contohnya itu perbuatan baik orang Samaria yang baik hati itu, yang menolong orang yang dirampok habis-habisan dan dipukul hampir mati. Inilah tandanya umat Tuhan. Tandanya umat Tuhan adalah hubungan vertikalnya, hubungan dengan Tuhan Sang Pencipta diperbaiki. Ya. Dan juga hubungan dengan sesama, dengan saudaranya, dengan teman-temannya juga diperbaiki. Hubungan horizontal. Itu kita melihat tanda salib. Tanda salib itu ada yang ke vertikal, ya, hubungan dengan Allah diperbaiki, dan ada yang horizontal, hubungan dengan sesama manusia diperbaiki. Oh, indah sekali makna simbol salib itu. Puji Tuhan. Oke. Iman harus ditambah dengan kasih kepada saudara. Dalam bahasa aslinya adalah Philadelphia.
Iya, ini siapa ini? Nah ini. Ya. Nah ini Esau dan Yakub, ya sesama saudara, tapi mereka sempat bermusuhan. Akhirnya mereka berdamai, rekonsiliasi, berpelukan gitu ya, dan tidak ada pertumpahan darah, tapi saling memaafkan, saling mengasihi. Ya, itu Philadelphia, kasih kepada saudara. Makanya 1 Yohanes 2 ayat 11 dikatakan, tapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Ya, yang bagian yang terakhir, iman harus ditambah dengan kasih akan semua orang. Dalam bahasa asli adalah agape. Agape. Agape adalah kasih tanpa syarat. Yang saya cirikan dengan kasih yang meskipun engkau sudah menyakiti aku, meskipun engkau telah merugikan aku, meskipun engkau telah membuat aku malu, tapi aku tetap agape. Dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, aku tetap agape, kasih yang tanpa syarat. Ya. Ya, kita bandingkan seorang tokoh yang pernah dikenal di seluruh dunia, tapi sekarang sudah meninggal ya. Ya, orang bernama Osama bin Laden. Ya, dengan pengaturannya dia bisa melakukan kejahatan yang membuat Amerika jadi luar biasa. Ya, kejadian 11 September 2001 itu, gedung kembar ya di Amerika itu ya ditabrak pesawat sampai terbakar, sampai ribuan orang meninggal dunia. Belum lagi yang mengalami sakit, penyakit dan berbagai macam ya. Sehingga waktu itu pemerintah Amerika mencari siapa ini biang keroknya, siapa pemimpinnya. Ternyata didapati seorang bernama Osama bin Laden. Dikejar-kejar terus. Setelah sekian tahun ditemukan Osama bin Laden beserta dengan keluarganya ada di satu rumah di Pakistan. Nah, dengan kemampuan personel tentara yang canggih, hanya ditembak mati tahun 2011 ya, di Pakistan. Oh sekalian, orang macam seperti ini adalah orang yang perlu belajar dan perlu dibimbing Roh Kudus untuk bisa mengasihi tanpa syarat. Ya, nggak lagi berprinsip gigi ganti gigi, lecur ganti lecur, bengkak ganti bengkak, tapi kebencian dihadapi dengan kasih. Itu hanya didapat dalam Tuhan Yesus Kristus yang rela mati dan berkorban bagi orang-orang berdosa. Oh, puji Tuhan. Makanya etika kekristenan itu jauh lebih tinggi daripada etika agama manapun dan etika dari filsafat manapun di dunia ini. Ini puji Tuhan. Ya. Oke. Ya, Yesus berkata apa? Tapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Kita sebagai orang yang percaya pada Yesus harus bertindak dengan kekuatan Roh Kudus melebihi etika hidup orang dunia ini. Kita ikut etikanya Yesus Kristus. Dengan kasih agape, kasih yang tanpa syarat, kasih yang meskipun itu. Puji Tuhan. Lalu sekalian, kita pada konklusinya daripada khotbah ini, biar pada tahun yang baru ini, 2024, kita melakukan semacam, kita menapaki tangga pertumbuhan rohani kita. Ya. Yang pertama, kita perlu beriman kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, iman itu ditambah dengan kebajikan. Kebajikan ditambah dengan pengetahuan secara praktis. Ya. Yang keempat, ditambah dengan penguasaan diri. Kemudian ditambah lagi dengan ketekunan. Ya. Ditambah dengan kesalehan. Dan ditambah dengan kasih akan saudara. Dan kasih akan semua orang. Yaitu agape itu. Biarlah firman Tuhan jadi berkat. Baik kita semua, kita menjalani tahun yang baru ini dengan bimbingan Roh Kudus.
Mari kita berdiri, kita akan berdoa, kita akan bernyanyi satu nyanyian yang indah sekali. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Benar ya Tuhan, Tuhan Yesus sudah rela mati di salib dan bangkit kembali. Tuhan Yesus yang sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Tuhan Yesus pasti menyediakan bagi kami berkat-berkat yang kami butuhkan, kekuatan, penyertaan-Mu pada tahun yang baru ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari. Biar Roh Kudus membantu kami untuk bertumbuh dalam iman, kerohanian, dan segala apa yang kami butuhkan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk.